Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Siang. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, kalau ibu nanya kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak semua ya, tetap jaga kesehatan, usahakan kalau keluar rumah memakai Masker. dan harus rajin mencuci Tangan. Oke, baiklah, semoga kita semua terlindungi dari yang namanya penyakit corona. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Cinta. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, semoga Cinta cepat sembuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar mengenai keanekaragaman bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Nah, coba lihat, ini merupakan peta dari negara Indonesia. Nah, telah kalian ketahui ya, bahwasannya negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Artinya negara Indonesia banyak terdapat pulau-pulau. Karena keanekaragaman tersebut, Indonesia terkenal dengan yang namanya banyak memiliki keanekaragaman bahasa, suku, budaya, ras, adat istiadat. Nah, walaupun kita banyak memiliki keanekaragaman, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu Jua. Nah, bunyi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Silakan Ayu. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu tujuan, yaitu Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, coba kalian nanti lihat ini ya, mungkin kalian pernah lihat ya, bahwasanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada foto ya, pada gambar ini Garuda Pancasila yang ada di tengah-tengah itu, nah, yang ada di pita ini. Nah, tentu ya, keanekaragaman itu terjadi karena adanya penyebab. Nah, penyebab keanekaragaman di Indonesia ini yang terjadi di masyarakat, yang pertama ialah karena letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudera, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Dan Indonesia dan negara Indonesia juga terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Yang kedua ialah kondisi negara kepulauan. Nah, karena negara kita ini negara kepulauan, artinya negara kita ini merupakan termasuk negara yang luas ya, banyak memiliki pulau-pulau. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Yang ketiga ialah perbedaan kondisi alam, yakni ialah perbedaan cuaca ya. Di Indonesia itu ada musim apa? Musim panas, musim hujan, musim kemarau ya. Nah, yang keempat ialah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
Sebagai contoh ialah seperti halnya banyaknya ya masuknya budaya luar ke Indonesia. Seperti halnya ialah henna ya, mungkin kalian semua tahu ya ini apa tuh henna. Biasa ini ya terdapat pada acara pernikahan itu. Nah itu merupakan ini kebudayaan dari negara India. Suku bangsa. Ada juga keragaman suku bangsa. Suku bangsa itu ialah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Perbedaan suku bangsa yang bisa kita lihat ialah terdapat pada misalnya ialah ciri fisik, bahasa yang kita gunakan. Tentunya ya setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ada juga ada istiadat yang berbeda, kesenian daerah, dan batas daerah. Suku bangsa di Indonesia ini, yakni di Pulau Sumatera, ialah ada suku Gayo yang ada di Aceh. Nah, kalau kita ini di Sumatera Selatan ini, ialah suku bahasa Pasema. Nah, di Jawa ada suku Betawi. Terdapat di mana suku Betawi? DKI Jakarta. Ya benar, suku Betawi terdapat di daerah keistimewaan ibu kota Jakarta. Dan di Jawa Barat itu terkenal dengan suku apa? Sunda. Nah, kalau di Kalimantan ada suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Dan suku Banyak yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, provinsi di daerah Sulawesi juga suku bangsanya ada suku Toraja yang ada di Sulawesi Selatan dan Bugis yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, kalau di Maluku itu namanya suku Ambon. Dan Papua ada suku Asmat ya. Keragaman bahasa daerah. Bahasa merupakan alat komunikasi. Jadi tanpa adanya alat komunikasi ya, atau bahasa, tentunya kita semua tidak bisa ngobrol ya kepada teman-teman kita. Nah, bahasa daerah yang ada di Indonesia di Sumatera ada bahasa daerah Aceh, Batak, dan Melayu. Nah, kalau di Pulau Sumatera itu terkenal dengan bahasanya menggunakan bahasa Melayu. Dan juga di Jawa itu dia memakai ada bahasa Baduy, bahasa Betawi ya, dan kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Kalau di Nusa Tenggara itu ada bahasa Sasak dan Sumbawa. Kalau di Kalimantan itu ada bahasa Banjar. Mereka ini biasanya menggunakan bahasa Banjar. Sulawesi bahasa Bugis. Maluku ialah Ambelau, dan Papua mereka menggunakan bahasa Asmat. Nah, ini merupakan gambar dari suku bangsa yang ada di Pulau Jawa. Suku Betawi ya yang ada di Jakarta. Ciri khasnya ialah suku Betawi itu biasanya kalau laki-lakinya menggunakan sarung ya. Nah, sarung itu di leher ya, dikalungkan di leher. Biasanya dicirikan dengan sarung yang kotak-kotak. Dan juga memakai kopiah. Nah, kalau di Jawa itu biasanya mereka memakai pakaian Jawa itu, dan biasanya memakai apa? Namanya blankon ya. Agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Coba ayo, ada berapa ya? Doni ada berapa Doni? Nah, benar. Siapa sebutkan? Agama apa aja? Yang pertama ada agama Kristen. Kristen itu ada
Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dan yang ketiga ada Islam, Islam. Keempat Buddha, ya. Kelima Hindu. Dan yang keenam yakni agama Konghucu. Di sini Ibu akan menjelaskan ya tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Nah, ini tempat ibadah agama apa ini? Kristen. Ya, benar. Tempat ibadah agama Kristen ini dicirikan ya dengan adanya lambang salib. Ini, nah. Salib itu berbentuk ini yang plus ya, tambah. Jadi dia banyak bawah. Ya kan? Nah, ini tempat ibadah agama apa? Konghucu. Ya, benar. Ini tempat agama Nah, ini tempat agama Hindu. Ya, benar. Tempat agama Hindu ini dinamakan dengan pura. Ya, tempat ibadah agama Hindu kalau orang bertanya itu namanya apa? Itu namanya pura ya. Nah, ini tempat beribadah agama apa ini? Ya, benar. Ada. Tempat agama Buddha itu namanya apa? Kalau Islam kan tempat ibadahnya namanya masjid. Nah, kalau di Buddha tempat agama ini ya ibadahnya pihara. Nah, ini ya ingat-ingat. Terakhir ialah tempat ibadah kita, yakni ya agama Islam. Ya, masjid. Baiklah anak-anak, mungkin ini saja ya penjelasan dari Ibu. Ibu menitip pesannya kepada kalian, walaupun kita dan teman kita ya memiliki perbedaan, misalnya perbedaan agama ya, tetapi kita harus tetap toleransi ya, tetap saling menghargai dan menghormati antar agama lain. Baiklah, mungkin sebatas ini saja ya penjelasan dari Ibu. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan selanjutnya ya. Oke, Ibu tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyipokap dengan assalamualaikum.